Manchester United akan menjamu Real Sociedad pada matchday pertama Grup E Liga Eropa 2022-2023 pada Jumat 9 September 2022. Pertandingan Liga Eropa di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pada pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Mr. Champions League Cristiano Ronaldo bakal menginjakan kaki di arena Liga Eropa. Penyerang Portugal yang selama ini sangat identik dengan Liga Champions ini musim ini bakal bermain di kasta kedua Eropa. Ronaldo baru pernah 2 kali bermain di Liga Eropa, yakni bersama Sporting Lisbon ketika kompetisi ini masih bernama UEFA Cup. Dia tidak pernah mencetak gol dalam 2 penampilannya itu. Dia bakal melakoni penampilannya yang ketiga saat MU berhadapan dengan Sociedad nanti. MU sendiri sedang on fire, menyusul 4 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Terakhir, anak-anak asuh Erik ten Hag menghentikan start sempurna Arsenal melawan Real Sociedad yang diperkuat ex-maestro Manchester City David Silva. Ten Hag bakal merotasi pasukannya. Menurut kabar dari Inggris, Ronaldo yang dalam 4 laga terakhir cuma turun sebagai pemain pengganti bakal jadi starter di pertandingan nanti. Back sentral Maguire juga kabarnya bakal dimainkan dari menit awal. Pria 100 juta euro itu disayangkan tidak melakukan selebrasi gol debut dengan membentuk huruf L lewat jari-jarinya sebagai bentuk penghormatan. Anthony menikmati debut bersama MU saat ia mencetak gol pertama untuk klub dalam kemenangan 3-1 atas Arsenal di Old Trafford akhir pekan lalu. Winger senilai 100 juta euro itu berhasil menempatkan bola ke pojok gawang Aaron Ramsdale sebelum melakukan selebrasi rekan satu timnya, tapi ketika mereka kembali ke setengah wilayah permainan sendiri, Anthony mencari kamera terdekat untuk memeragakan pose singa mengaum. Berbicara kepada MU TV, Anthony menolak untuk mengungkapkan makna sepenuhnya di balik posenya tersebut, namun ia menjelaskan mengapa ia memilih perayaan itu. Yang menarik, ini bukan perayaan yang diharapkan oleh sebagian besar fans lama Anthony. Di balik kesuksesan MU meraih 4 kemenangan beruntunnya di Liga Inggris, terdapat 10 statistik yang mengiringinya. Berikut selengkapnya. Yang pertama, MU telah bangkit kembali dari awal yang buruk dengan 4 kemenangan beruntun. Itulah kemenangan beruntun terbaik di 5 liga top Eropa saat ini, bersama juara Liga Spanyol Real Madrid dan Marseille di Liga Prancis. Yang kedua, data dari Optajo, MU menjadi tim ketiga dalam sejarah Liga Inggris yang menang 4 kali berturut-turut. Sebelumnya pernah ditorehkan Tottenham pada musim 2011-2012 dan Arsenal pada musim 2018-2019. Yang ketiga, Marcus Rashford kembali mencetak lebih banyak gol dari 4 penampilan terakhirnya di Liga Inggris, termasuk saat melawan Arsenal dan Liverpool. Jumlah itu jauh lebih besar ketimbang penampilannya dalam 26 laga sebelumnya. Dia hanya terpaut 1 gol untuk menyamai perhitungan musim lalu. Yang keempat, MU mencatatkan rekor kemenangan terpanjang klub sejak April 2021. Sebelumnya 5 kemenangan pernah dicatat dengan mengalahkan Man City, Brighton, West Ham, Tottenham, dan Burnley pada musim itu. Yang kelima, pemain-pemain MU tampil disiplin. Tidak ada pemain yang melakukan pelanggaran lebih banyak daripada Scott McTominay yang mencapai 15 kali. Yang keenam, Anthony adalah pemain Brazil ke-100 yang tampil di Liga Inggris. Dia yang termuda yang mencetak gol pada debutnya dan pemain United ke-19 yang mencetak gol pada debutnya di Liga Inggris. Yang ketujuh, saat MU melawan Arsenal, Christian Eriksen menduduki peringkat teratas di MU untuk assist. Sentuhan 56 kali, operan 42, peluang tercipta yaitu 3, dan kedua untuk jarak yang ditempuh 11,2 km. Yang kedelapan, MU telah memenangkan keempat pertandingan mereka dengan hanya kebobolan 2 gol dengan pasangan bek tengah Lisandro Martinez dan Varane. Sementara mereka kebobolan 6 gol dalam 2 pertandingan pertama saat memainkan Harry Maguire. Yang kesembilan, MU menempati peringkat ke-11 untuk penguasaan bola rata-rata yaitu 48,9% dan ke-12 untuk penyelesaian operan 78,4%.
Mereka mencatatkan hanya 30% penguasaan bola di kandang melawan Liverpool dan 40% di kandang melawan Arsenal. Yang ke-10, Erik ten Hag telah memainkan 66% dari 6 pertandingan pertamanya sebagai bos baru MU. Nama pelatih sebelumnya Ralf Rangnick memiliki persentase kemenangan 50%. Ole Gunnar Solskjaer membuat persentase kemenangan 100%. Jose Mourinho juga mencatatkan persentase kemenangan 66%. Louis van Gaal memenangkan salah satu dari 6 pertamanya 16% dan David Moyes juga memenangkan 4 pertama dari 6 66%. Eric Bailly blak-blakan soal mantan klubnya Manchester United. Ia mengkritik pemilihan pemain di MU yang disebutnya tidak adil. Eric Bailly meninggalkan MU pada musim panas tahun ini untuk bergabung dengan Marseille. Ia dipinjamkan selama semusim demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar. Perkara kesempatan bermain ini pula yang memicu bek internasional Pantai Gading itu menyoroti kebijakan MU. Eric Bailly merasa dianaktirikan dengan pemain Inggris disebutnya lebih diprioritaskan klub. Pernyataan ini dinilai mengarah ke Harry Maguire yang musim lalu menjadi pilihan utama. Eric Bailly mengaku sebenarnya Erik ten Hag yang mulai menjabat manajer MU sejak musim panas ini sempat memintanya bertahan, tapi ia sudah terlalu gerah jadi pilihan kesekian di tim dan ingin bermain dari pekan ke pekan. Namun ia sudah melihat adanya tanda ketegasan dari ten Hag terkait pemilihan pemain. Manajer asal Belanda itu membuktikan keberaniannya bersikap dengan menempatkan Maguire dan Cristiano Ronaldo sebagai cadangan di awal musim ini. Pelatih Manchester United Erik ten Hag telah menentukan skuad timnya yang akan berlaga di Liga Eropa 2022-2023. Dia diketahui mencoret salah satu bek kesayangan Sir Alex Ferguson. Melansir laman resmi MU Rabu 7 September 2022, Setan Merah telah memilih 25 pemain untuk mengarungi grup Liga Eropa 2022-2023. Daftar pemain bisa saja bertambah karena pemain yang masuk daftar B masih bisa ditambahkan berdasarkan pertandingan demi pertandingan. Dari daftar 25 pemain yang dipilih Erik ten Hag untuk mengarungi Liga Eropa musim ini, tidak terdapat nama Brandon Williams serta salah satu bek kesayangan Sir Alex Ferguson, yaitu Phil Jones. Laman resmi MU menuliskan bahwa kedua pemain saat ini tidak tersedia dan belum dipilih Erik ten Hag karena tengah menjalani pemulihan cedera. Matchday pertama grup E Liga Eropa 2022-2023 mempertemukan MU versus Real Sociedad. Kedua tim bakal bersua di Old Trafford pada Jumat 9 September 2022 pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat. Jika merujuk statistik pertemuan kedua kesebelasan, MU layak diunggulkan. Setan Merah tidak pernah kalah ketika bersua Real Sociedad di pentas Eropa. Dari 4 pertemuan MU meraih 2 kemenangan dan 2 hasil imbang. Melawan tim asal Spanyol itu, Setan Merah juga pernah menang telak 4-0. Berikut catatan pertemuan MU versus Real Sociedad yang berpotensi membuat Setan Merah auto menang. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan pujian setinggi langit untuk Lisandro Martinez. Ia menilai sang bek kini jadi sosok yang krusial untuk lini pertahanan Setan Merah. Paul Scholes mengaku sangat terkesan dengan permainan Martinez. Ia menilai sang bek punya determinasi yang sangat besar saat bertahan dan ia menilai MU sudah lama tidak memiliki itu dalam bek-bek mereka. Paul Scholes juga mengaku cemas melihat Martinez ditarik keluar saat melawan Arsenal. Ia berharap sang bek tidak mengalami cedera yang serius. Ia menilai jika Martinez cedera lama, pertahanan MU bakal kacau dan itu bakal jadi malapetaka bagi mereka. Manchester United sendiri bisa sedikit bernapas lega. Kondisi cedera Martinez dilaporkan masuk kategori ringan. Manajer Manchester United Erik ten Hag menjelaskan keputusannya untuk terus memainkan Scott McTominay. Ia menyebut sang gelandang kini berada dalam performa yang impresif sehingga posisinya aman di starting line up MU. Menurut Erik ten Hag, McTominay sejauh ini terus bekerja keras di skuad Manchester United. Ia bermain dengan apik saat diturunkan, jadi ia tidak punya alasan untuk mencadangkannya.
Erik ten Hag menegaskan bahwa posisi McTominay bukannya tidak tersentuh. Ia menyebut jika Casemiro bisa menunjukkan performa yang apik di sesi latihan, maka posisi starter bisa jadi miliknya. Manchester United akan berhadapan dengan Real Sociedad. Erik ten Hag akan melakukan rotasi dalam tim mereka di laga ini. Casemiro dikabarkan akan diberi kesempatan menjadi starter di laga ini, di mana ini starter pertamanya sejak bergabung dengan MU.